มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส้วงมีหนังส้วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมันม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมี Kaisar Gialong, lahir dengan nama Nguyen Phuc An, sering kali dijuluki Nguyen An, adalah kaisar pertama dinasti Nguyen di Vietnam. Ia menyatukan Vietnam pada tahun 1802 dan mendirikan dinasti Nguyen, yang merupakan dinasti Vietnam terakhir. Keponakan penguasa Nguyen terakhir yang menguasai Vietnam Selatan, Nguyen An, terpaksa bersembunyi pada tahun 1777 ketika keluarganya dibantai selama pemberontakan Taisan. Setelah beberapa hari, ia berkenalan dengan pastor Katolik Prancis Pygmalion de Behain. Pygmalion menganjurkannya ke pemerintah Prancis dan berhasil merekrut sukarelawan untuk membantu Nguyen An menguasai tahta. Dari tahun 1789, Nguyen An bergerak ke utara untuk mengalahkan Taisan, dan pada tahun 1802 berhasil mencapai perbatasan Tiongkok, yang sebelumnya dikuasai penguasa Trinh. Saat hal ini terjadi, ia telah menyatukan Vietnam, sehingga mengakhiri perang feudal yang telah berkecamuk selama berabad-abad. Ia dikenal akan kesalehannya terhadap Konfusianisme, yang membuatnya membatalkan reformasi Taisan dan menegakkan kembali pendidikan Konfusius klasik dan sistem pegawai negeri. Ia memindahkan ibu kota dari Hanoi ke Ho, dan membangun benteng dan istana di ibu kota barunya. Dengan memanfaatkan Prancis, ia memodernisasi kemampuan pertahanan Vietnam. Sebagai balasan untuk teman Prancisnya, ia menoleransi aktivitas Katolik Roma, yang kemudian akan dibatasi oleh penerusnya. Pada masa kekuasaannya, dominasi militer Vietnam di Indochina menguat, dan tentara Siam berhasil diusir dari Kamboja yang kemudian menjadi negara vasal. Minh Mang adalah kaisar kedua dinasti Nguyen di Vietnam, yang memerintah dari tahun 1820 hingga kematiannya, pada tahun 1841. Ia adalah kaisar keempat putra Kaisar Gialong, yang putra tertuanya, Nguyen Phuc Chan, meninggal pada tahun 1801. Ia terkenal karena penentangannya terhadap keterlibatan Prancis di Vietnam, menyelesaikan penaklukan terakhir Champa oleh Vietnam, aneksasi sementara Kamboja, dan ortodoksi Konfusianismenya yang kaku. Lahir sebagai Nguyen Phuc Tam di Gia Tinh pada pertengahan Perang Taisan, Nguyen kedua, Minh Mang adalah putra keempat Tuan Nguyen Phuc An, calon Kaisar Gialong. Ibunya adalah istri kedua Gialong, Tern Thi Tang, secara historis dikenal sebagai permaisuri Tuan Tin, pada usia 3 tahun. Berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat oleh Gialong dengan istri pertamanya Teng Thi Lan, permaisuri Tua Tin, dia dibawa dan dibesarkan oleh permaisuri sebagai putranya sendiri. Setelah kematian Tua Tin pada tahun 1814, cucunya, putra sulung putra mahkota Chan, Mai Tung, dianggap bertanggung jawab memimpin pemakaman. Namun Gialong membuat kesepakatan untuk menegaskan bahwa Phuc Tam, sebagai putra Tua Tin, harus menjadi orang yang memenuhi tugas tersebut. Meskipun mendapat tentangan dari orang-orang Mandarin seperti Nguyen Van Tan, Gialong sangat menentukan dalam pemilihannya. Pada tahun 1816, Gialong menunjuk Tam sebagai pewarisnya. Setelah upacara, putra mahkota Tam pindah ke istana Tan Hoa dan mulai membantu ayahnya dalam memproses dokumen dan mendiskusikan masalah negara.
Kematian Gialong bertepatan dengan berdirinya kembali Operasi Masyarakat Misionaris Paris di Vietnam, yang ditutup pada tahun 1792 selama kekacauan perebutan kekuasaan antara Gialong dan Tai San bersaudara sebelum Vietnam bersatu. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Minh Mang, tantangan paling serius datang dari salah satu letnan paling terpercaya ayahnya dan pahlawan nasional di Vietnam, Le Van Duyet, yang memimpin pasukan Nguyen meraih kemenangan di Quy Non pada tahun 1801 melawan Tai San dinasti dan diangkat menjadi bupati di selatan oleh Gialong dengan kebebasan penuh untuk memerintah dan berurusan dengan kekuatan asing. Minh Mang dikenal karena keteguhan karakternya, yang memandu nalurinya dalam pengambilan kebijakan. Hal ini memperkuat keengganannya untuk memutuskan hubungan dengan ortodoksi dalam menangani permasalahan Vietnam. Penulis biografinya, Marcel Gaultier, menegaskan bahwa Minh Mang telah mengungkapkan pendapatnya tentang kebijakan nasional sebelum kematian Gialong, mengusulkan kebijakan isolasionisme yang lebih besar dan menjauhi orang Barat, dan Long secara diam-diam menyetujui hal ini. Minh Mang dianggap lebih bernuansa dan lembut dibandingkan ayahnya, dengan lebih sedikit kerja paksa dan peningkatan kepekaan terhadap sentimen kaum tani. Meskipun ia tidak setuju dengan budaya dan pemikiran Eropa, ia mempelajarinya dengan cermat dan dikenal karena sifat ilmiahnya. Minh Mang tertarik pada teknologi Barat, yaitu mekanika, persenjataan dan navigasi yang ia coba perkenalkan ke Vietnam. Setelah mendengar tentang vaksinasi cacar, ia mengatur agar seorang ahli bedah Prancis tinggal di kediaman megah dan memvaksinasi keluarga kerajaan terhadap penyakit tersebut. Ia mempelajari filsafat Timur dan dianggap sebagai raja yang berorientasi intelektual. Ia juga dikenal karena tulisannya sebagai penyair. Ia dikenal karena perhatiannya terhadap detail dan manajemen mikro urusan negara, hingga tingkat yang mengherankan orang-orang sesamanya. Oleh karena itu, ia dijunjung tinggi atas pengabdiannya dalam menjalankan negara. Ketika Minh Mang meninggal, ia mewariskan tahta kepada putranya, Kaisar Thieu Tri, yang lebih menganut Konfusianisme dan anti-imperialis dibandingkan ayahnya. Pada masa pemerintahan Thieu Tri, perselisihan diplomatik yang dipicu oleh calon kekuatan kekaisaran Eropa dengan dalih perlakuan terhadap para pendeta Katolik memberi mereka alasan untuk menggunakan diplomasi kapal perang di Vietnam, dan menyebabkan meningkatnya serangan dan akhirnya kolonisasi Vietnam oleh Perancis. Namun demikian, pada masa pemerintahannya Minh Mang telah membentuk pemerintahan yang lebih efisien, menghentikan invasi Siam dan membangun banyak monumen nasional di kota Kekaisaran Hu. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.